Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera dan semoga pada hari ini kalian semua sehat ya. Baik, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oke, alhamdulillah masuk semua ya. Jadi pada pertemuan pertama kali ini dalam untuk mata pelajaran sejarah, Ibu akan membahas tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Jadi sebelumnya ada nggak yang tahu kesenian wayang? Wayang merupakan salah satu kesenian yang sudah ada di Indonesia sejak masa Hindu-Buddha. Jadi wayang itu sudah dikenal dari masa nenek moyang, yang biasanya kisah wayang itu menceritakan tentang kisah seperti Mahabharata, kisah seperti Baratayuda. Kisah Baratayuda itu adalah kisah yang menurut saya tragis ya, karena kisah Baratayuda itu menceritakan tentang Kurawa dan Pandawa yang mana menceritakan tentang kebaikan melawan kejahatan. Tapi ada yang tahu nggak kenapa bisa wayang itu masuk di Indonesia? Atau kenapa bisa ada wayang di Indonesia? Jadi sebelumnya ya, wayang itu berasal dari India, yang mana India itu merupakan salah satu negara atau salah satu bangsa yang pada awal sejarah itu berinteraksi dengan penduduk Indonesia, baik melalui perdagangan, melalui perkawinan, maupun hal-hal lainnya. Tapi tahu nggak bagaimana proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia? Ada yang tahu? Oke, sepertinya nggak ada ya, soalnya diam semua. Baik, pertama-tama, teori yang pertama adalah teori Brahmana yang dikemukakan oleh Van Der. Menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha datang ke Indonesia melalui perantara seorang Brahmana. Ada yang tahu apa itu Brahmana? Oke, nggak ada ya. Jadi Brahmana itu, atau yang biasa kita panggil pendeta, atau orang suci. Jadi yang dimaksud Brahmana atau pendeta atau orang suci tersebut, bahwa mereka itu datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu dan Buddha ke penduduk Indonesia. Namun ada yang menyatakan bahwa Brahmana atau pendeta orang suci tersebut itu datang ke Indonesia melalui undangan para penguasa, yang mana pada masa itu para penguasa setempat masih percaya terhadap aliran animisme dan dinamisme, sehingga mereka mengundang para tokoh Brahmana atau pendeta orang suci untuk datang ke Indonesia. Teori kedua ada teori kesatria. Kesatria atau yang biasa disebut prajurit. Teori kesatria dikemukakan oleh Burke, C. Burke. Jadi Burke menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia itu melalui para kesatria atau prajurit India yang melarikan diri ke Indonesia atau negara Asia Tenggara lainnya setelah kekacauan perangan yang selalu terjadi di daerah India. Lalu teori ketiga ada teori Waisa atau teori yang menyebutkan bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha disebabkan oleh adanya perdagangan, di mana pada masa itu terdapat perdagangan atau pasar internasional yang mana terjadi antara Cina dan India. Jadi pada masa itu salah satu komoditas yang penting pada masa awal sejarah perdagangan pasar internasional adalah gaharu atau kayu gaharu dan kapur barus. Dua komoditas tersebut merupakan komoditas yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh para pedagang Cina India untuk membuat pewangi. Lalu yang keempat ada teori arus balik atau
teori yang menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha itu dibawa oleh atau disebarkan oleh para pribumi sendiri, para penduduk Indonesia. Penjelasan singkatnya itu seperti ini. Orang Indonesia yang pergi ke India. Nah, jadi orang Indonesia itu pergi ke India untuk mencari ilmu ataupun mempelajari agama Hindu-Buddha, lalu mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkan kembali agama tersebut, agama Hindu dan Buddha. Lalu yang terakhir ada teori Sudra. Teori yang menurut saya masih simpang siur ya. Karena teori Sudra ini menjelaskan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa atau disebarkan oleh para kaum buangan. Baik, sekarang kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan setiap teori-teori. Yang pertama ada teori Brahmana. Kelebihan dari teori Brahmana adalah adanya bukti kitab Weda yang berbahasa Sanskerta dan berhuruf Pallawa, yang mana pada masa itu yang mengenal huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta hanyalah golongan Brahmana atau orang suci, pendeta, atau orang-orang yang pintar. Untuk kekurangan dari teori Brahmana sendiri, dulu itu ada sebuah pantangan ya. Pantangannya itu kaum pendeta atau kaum Brahmana itu tidak boleh menyeberangi sama sekali lautan, sehingga apakah bisa mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha sedangkan mereka saja tidak bisa menyeberangi lautan atau dilarang untuk menyeberangi lautan pada masa itu. Yang kedua, kelebihan dari teori kesatria. Kelebihan dari teori kesatria itu, pada masa itu di India terlalu banyak kekacauan maupun peperangan yang terjadi, sehingga para prajurit atau kesatria-kesatria India itu melarikan diri ke negara-negara lain seperti Asia Tenggara, negara di Asia Tenggara yang dalam hal ini Indonesia. Tapi kekurangannya yaitu tidak adanya bukti bahwa para kesatria pernah menginjakkan kakinya di Indonesia. Jadi hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar atau salah bahwa kesatria para prajurit India yang menyebarkan agama tersebut. Lalu yang ketiga ada Waisa atau pedagang. Kelebihan dari teori Waisa yaitu pada masa itu tentu saja adanya interaksi antara bangsa India yang tentu saja para pedagang dengan penguasa maupun penduduk setempat di Indonesia. Lalu kekurangan dari teori Waisa yaitu adanya perkembangan agama Hindu-Buddha di pedalaman Indonesia yang diketahui dari beberapa bukti prasasti yang ada. Tapi pada masa itu bukankah perdagangan hanya selalu terjadi di pesisir pantai maupun pusat kota? Jadi apa yang menyebabkan teori tersebut menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh para pedagang yang biasanya terjadi di pesisir pantai, perdagangan tersebut terjadi di pesisir pantai maupun pusat kota, tetapi di sini dikatakan bahwa bukti-bukti tersebut terdapat di dalam pedalaman gitu loh. Hal ini masih menjadi tanda tanya bagi para ahli sejarah. Lalu teori yang keempat atau dikatakan teori arus balik. Jadi kelebihan dari teori arus balik adalah adanya kaum-kaum tertentu yang pergi ke India untuk mempelajari agama Hindu-Buddha, lalu menyebarkannya lagi ke Indonesia. Kaum-kaum tersebut merupakan kaum terpelajar yang menuntut ilmu di India, lalu pergi kembali ke Indonesia.
Namun kekurangan dari teori arus balik tersebut adalah pada masa itu orang-orang Indonesia mungkin belum memiliki inisiatif atau keinginan untuk pergi ke negara lain. Baik, sekian penjelasan dari Ibu tentang teori-teori tersebut. Teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisa, dan teori arus balik serta teori Sudra. Jadi, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, mari kita akhiri kelas dengan bacaan Alhamdulillah. Lalu sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.